Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Elisa Kurwa dengan NIM 452424027 dari jurusan ITK Prodi Teknik Geologi kelas C Fakultas MIPA. Dan yang terhormat, dosen mata kuliah agama Profesor Dr. Novianti Dejafari, SPDI, MPDI. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, mulai dari fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, bahaya radikalisme. Nah, kita masuk ke pendahuluan, yaitu Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai agama. Keberagaman ini adalah kekuatan kita, tetapi juga bisa menjadi tantangan. Persatuan dalam keberagaman sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dengan saling menghargai perbedaan, kita bisa mengatasi berbagai tantangan sosial yang muncul, seperti intoleransi dan konflik. Nah, kita masuk membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis. Apa sih itu? Membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis berarti menciptakan suatu masyarakat yang harmonis meskipun terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan pandangan. Pendekatan ini mengakui bahwa keberagaman merupakan kekuatan, bukan penghalang. Proses ini melibatkan dialog terbuka, saling menghormati, dan kerjasama antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dengan cara ini, masyarakat dapat beradaptasi dan berkembang merayakan perbedaan sambil tetap menjaga sosial dan identitas bersama. Keberagaman yang dinamis menunjukkan bahwa perubahan dan evolusi dalam masyarakat adalah hal yang wajar dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bersama. Nah, masuk ke dalam fikih ikhtilaf. Mari kita mulai dengan fikih ikhtilaf. Istilah ini merujuk pada perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Perbedaan ini muncul karena berbagai faktor seperti konteks budaya dan interpretasi teks agama di Indonesia kita memiliki banyak contoh fikih ikhtilaf, dari cara beribadah hingga perayaan hari besar. Memahami fikih ikhtilaf adalah kunci untuk membangun sikap toleran. Kita perlu menyadari bahwa perbedaan pendapat ini bukanlah hal yang buruk. Sebaiknya hal ini menunjukkan kekayaan pemikiran dalam tradisi Islam. Ketika kita bisa saling menghormati perbedaan ini, kita akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Nah, berikutnya cinta tanah air. Cinta tanah air berarti mencintai dan menghargai budaya serta tradisi kita. Ini dapat ditumbuhkan melalui pendidikan, promosi budaya, dan kegiatan sosial. Rasa cinta ini penting untuk memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Selanjutnya yaitu apa sih itu kearifan lokal? Berikutnya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal mencakup pengetahuan nilai dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Kearifan lokal seringkali menjadi jembatan untuk menyatukan masyarakat yang beragam. Menghargai kearifan lokal bukan hanya soal pelestarian budaya, tetapi juga soal memahami bahwa setiap budaya memiliki nilai dan hikmah yang bisa diambil. Misalnya banyak tradisi lokal yang mengajarkan tentang toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan. Dengan mempromosikan dan melestarikan kearifan lokal, kita dapat menciptakan rasa persatuan di antara kita. Lanjut yaitu bahaya radikalisme. Selanjutnya mari kita bahas bahaya radikalisme. Radikalisme adalah paham yang berusaha melakukan perubahan sosial yang drastis, seringkali dengan menggunakan kekerasan. Hal ini merupakan ancaman serius bagi keberagaman dan persatuan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan radikalisasi seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan intoleransi. Untuk mencegah radikalisasi, penting bagi kita untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai toleransi dan dialog. Program-program pendidikan yang mengajarkan pentingnya keberagaman bisa menjadi alat yang efektif untuk melawan paham
ekstremis. Nah, membangun persatuan. Sekarang kita akan membahas langkah-langkah konkret untuk membangun persatuan dalam keberagaman. Pertama, edukasi tentang pentingnya keberagaman harus dimulai sejak dini. Sekolah-sekolah bisa menjadi tempat yang ideal untuk mengajarkan nilai-nilai ini. Kedua, dialog antar budaya sangat penting. Mengadakan forum-forum diskusi atau pertukaran budaya dapat membantu kita saling memahami dan menghargai perbedaan. Ketiga, melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial juga dapat berpengaruh. Dengan bersama-sama melakukan kegiatan positif, kita dapat memperkuat ikatan di antar berbagai kelompok yang ada di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, membangun persatuan dalam keberagaman adalah sebuah proses yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Dengan memahami fikih ikhtilaf, menumbuhkan cinta tanah air, melestarikan kearifan lokal, dan mencegah radikalisme, kita bisa menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Baik, itu dia tadi penjelasan saya. Maaf bila ada kurangnya, maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.